Sehingga memang FPI layak dan pantas untuk dibubarkan. FPI itu jelas-jelas mendukung ISIS. FPI itu memang jelas-jelas anti Pancasila, anti Bhinneka Tunggal Ika. Lalu kenapa Ketua MUI malah membela FPI? Kalau Ketua MUI Manggarai mendukung FPI, maka Pancasila yang dianut oleh Ketua MUI Manggarai itu patut dipertanyakan. Apakah benar-benar dia memahami Pancasila dan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila atau tidak? Masa dia harus mendukung FPI? Padahal FPI jelas salah satu organisasi yang intoleransi, organisasi yang inkonstitusional, dan organisasi yang anti Kebinekaan Tunggal Ika. Halo semuanya, jumpa lagi bersama saya di Flores Channel. Di video kali ini saya akan membahas seputar pembubaran Front Pembela Islam. Jadi pemerintah telah resmi membubarkan Ormas Front Pembela Islam dan semua aksi-aksinya, kegiatan-kegiatannya telah resmi dibubarkan. Kenapa FPI dibubarkan oleh pemerintah? Saya rasa pertanyaan seperti ini anak SD juga bisa jawab nih. Yang pertama, saya akan bacakan. Di dalam ADRT atau Anggaran Dasar Rumah Tangga, FPI tidak mencantumkan Pancasila sebagai falsafah atau ideologi Negara Kesatuan Republik Indonesia, tapi FPI malah mencantumkan sistem khilafah Islamiyah. Ini jelas-jelas sudah bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, Rizik Syihab sering berceramah dengan nada kasar, berteriak kofar kafir agama yang lain, suka memfitnah, mencaci, dan maki di depan jemaatnya. Dan baru-baru di saat perayaan Maulid Nabi Muhammad, di depan para jemaatnya, umatnya, Rizik Syihab bicara lonte. Bayangkan saudara-saudara, sebenarnya di hari raya besar Nabi Muhammad, seharusnya seorang tokoh seperti Rizik Syihab bercerita tentang perjalanan hidup dari Nabi Muhammad atau ajaran-ajaran kebaikan-kebaikan yang diajarkan Nabi Muhammad, malah justru sebaliknya dia berbicara yang tidak pantas di depan jemaatnya, apalagi sambil tertawa-tertawa. Sikap Rizik Syihab ini tidak patut untuk dicontohi karena dia tidak menunjukkan dirinya sebagai sosok ulama yang menjadi panutan umat muslim. Yang ketiga, FPI itu tidak memberikan kontribusi kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia atau tidak ada sumbangsih yang terbaik dari FPI untuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Contoh nyatanya, FPI sebagai ormas yang berada di barisan oposisi tidak memberikan kritikan yang loyal dan konstruktif kepada pemerintah, tetapi yang terjadi malah FPI melalui imam besarnya suka sekali untuk menghina, mencaci maki, membenci, memfitnah, menyinyir pemerintah, dan bahkan menghina serta memfitnah presiden secara personal. Yang keempat, Rizik Syihab secara sadar dan terang-terang di muka umum mendukung ISIS, salah satu organisasi ekstremis, organisasi teroris yang jelas-jelas bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Video dukungan Rizik Syihab kepada ISIS itu sudah banyak beredar di YouTube. Yang kelima, Rizik Syihab pernah melakukan penghinaan terhadap agama Kristen, Hindu, dan agama lainnya. Terkait penghinaan terhadap agama Kristen sudah dilaporkan kepada polisi, namun tidak ada kejelasan lagi dari kasus itu. Rizik Syihab itu kalau berceramah sering-sering membawa-bawa atau menyinggung agama lain, padahal agama lain tidak pernah menyinggung agamanya Rizik Syihab atau ormas FPI-nya. Yang keenam, di bulan puasa agama Islam, FPI kerap kali melakukan sweeping dengan menyisiri kios-kios atau warung-warung masyarakat, yang kemudian memaksa membubarkan bahkan merusak kios atau warung. Padahal kita tahu bersama bahwa
Tidak ada undang-undang atau peraturan daerah yang menyuruh atau memerintahkan FPI untuk melakukan sweeping, karena yang bertugas untuk melakukan sweeping adalah aparat keamanan. Yang ketujuh, anggota FPI dalam melakukan aksi sweeping terlarang itu selalu dibekali diri mereka atau membawa senjata tajam yang sangat meresahkan masyarakat. Senjata tajam yang mereka bawa itu bisa saja sebagai gagah-gagahan, sebagai ancaman, atau bisa jadi untuk melakukan tindakan kriminal di area mereka melakukan sweeping. Yang kedelapan, Rizik Syihab di dalam ceramahnya selalu mendoktrin pengikutnya untuk membunuh, menyerang, berbicara tentang halal darah musuh mereka, dan memerintahkan pengikutnya untuk memenggal kepala bagi orang yang menghina agama Islam atau Nabi Muhammad. Padahal kita tahu bahwa Nabi Muhammad pun selama masa hidupnya selalu dihina dan diusir, tapi Nabi Muhammad selalu memaafkan orang-orang yang membenci pada dirinya. Seperti yang kita ketahui bersama bahwasanya tidak ada satupun agama yang mengajarkan untuk membunuh orang yang bersalah atau orang yang berbeda keyakinan dengan kita. 9. Bukan hanya pemerintah saja yang dihina Rizik Syihab, bahkan institusi lainnya seperti TNI Polri tidak luput dari hinaan Rizik Syihab. Rizik Syihab juga pernah menghina Pancasila. Teman-teman, dan masih banyak rekam jejak FPI yang tidak baik yang sudah diketahui mayoritas masyarakat Indonesia. Sebagai catatan, untuk membangun kepedulian dan rasa simpati masyarakat Indonesia, FPI kerap kali menunjukkan dirinya atau ormasnya sebagai yang terzolimi, padahal pemerintah tidak pernah menzolimi atau mendiskreditkan atau mengintimidasi Front Pembela Islam ini. Kalau ada pendapat para tokoh politik yang lain atau pendapat masyarakat yang mendukung FPI yang menyatakan pembubaran FPI adalah bagian dari kemunduran demokrasi, maka pernyataan seperti itu patut dipertanyakan juga. Apakah menghina, apakah mencaci, atau membuat resah masyarakat itu bagian dari kemajuan demokrasi? Silakan Anda menjawabnya. FPI juga kerap kali berteriak soal kriminalisasi ulama. Sudah jelas bahwa negara kita ini dikuasai oleh mayoritas masyarakat muslim, presiden muslim, wakil presiden apalagi, terus mayoritas anggota DPR juga muslim, mayoritas masyarakat Indonesia ini muslim. Mana ada pemerintah mau mengkriminalisasi ulama? Pemerintah tidak mengkriminalisasi ulama. Yang pemerintah mengkriminalisasi itu adalah perbuatannya yang melawan hukum. Kalau Sugi Nur melakukan penghinaan terhadap NU dan dilaporkan oleh warga, apakah harus disalahkan pemerintah? Seperti contoh lainnya, Abu Bakar Ba'asyir yang penjara di zaman Susilo Bambang Yudhoyono itu terlibat dalam bom Bali. Apakah itu mengkriminalisasi ulama? Atau Ustadz Maher misalnya menghina ustadz-ustadz yang lain terus ditangkap. Apakah menghina itu hal yang baik? Tentu itu kan hal-hal yang bertentangan dengan hukum, sehingga mereka itu diproses secara hukum. Jadi tidak ada yang namanya mengkriminalisasi ulama, itu tidak ada. Menyangkut pernyataan dari Ketua MUI Manggarai yang sempat beredar luas di berbagai media online di NTT, yang tidak setuju atas pembubaran FPI oleh pemerintah itu, jelas saya mau kasih tahu seperti ini. Pemerintah membubarkan FPI ini jelas pemerintah sudah mengetahui rekam jejak FPI selama ini seperti apa. Pemerintah sudah memintai pendapat dari para ahli, profesor, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh agama, bahkan masyarakat luas. Pemerintah sudah mengkaji juga soal FPI ini, sudah melihat dari berbagai sudut pandang tentang FPI ini, rekam jejaknya seperti apa, sehingga memang FPI layak dan pantas untuk dibubarkan. FPI itu jelas-jelas mendukung ISIS. FPI itu memang jelas-jelas anti Pancasila, anti Bhinneka Tunggal Ika. Lalu kenapa Ketua MUI malah membela FPI? Kalau Ketua MUI Manggarai mendukung FPI, maka Pancasila yang dianut oleh Ketua MUI Manggarai itu patut dipertanyakan. Apakah benar-benar dia memahami Pancasila dan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila atau tidak? Masa dia harus mendukung FPI? Padahal FPI jelas salah satu organisasi yang intoleransi,
organisasi yang inkonstitusional dan organisasi yang anti kebinekaan Tunggal Ika. Untukmu saudara ketua MUI yang entah sudah tua atau masih muda, kita cuma mau peringatkan kepada Anda bahwa NTT ini sudah terbangun nilai toleransinya, nilai persatuan dan kesatuannya sejak dahulu kala, sejak beratus-ratus tahun yang lalu, yang dibangun oleh para leluhur Nusa Tenggara Timur. Bahkan sebelum Indonesia merdeka, nilai toleransi, kehidupan toleransi, prakteknya itu sudah ada di Nusa Tenggara Timur jauh sebelum Indonesia merdeka dan jauh sebelum adanya Pancasila. Sekali lagi untuk Ketua MUI Manggarai, kalau Anda merasa tidak puas dengan apa yang sudah diputuskan oleh pemerintah, pintu Flores ini terbuka lebar untuk Anda untuk keluar atau angkat kaki dari Flores. Masyarakat Flores tentunya tidak membutuhkan Anda juga di sini. Tanpa kehadiran Anda di sini, NTT juga tidak rugi. Jadi, untuk Ketua MUI Manggarai khususnya yang sempat tidak setuju dengan pembubaran FPI yang dilakukan oleh pemerintah, kalau Anda ingin merasa hidup lebih nyaman, sebaiknya Anda tidak usah mengusik keberadaan nilai toleransi yang ada di NTT. Kalau Anda mau protes, silakan angkat kaki keluar dari Flores dan protes sama pemerintah di sana. Ingat, FPI itu ormas yang berperilaku intoleransi dan inkonstitusional serta tidak berciri Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika artinya berbeda-beda tapi tetap satu. Walaupun kita berbeda agama, suku, budaya, etnik, bahasa, daerah, dialek, dan lain sebagainya, tapi kita adalah tetap satu, yaitu Indonesia. Mari kita bersama-sama membangun kembali nilai-nilai toleransi, dan mari kita bersama membumikan kembali Pancasila. Sampai di sini, jangan lupa like, subscribe, dan share.